Buat sahabat penyuka sayuran hijau di setiap makanan, ayo merapat sini. Pernah tahu yang namanya daun gempol? Nih, kita lihat Bu Yuyun dan Pak Suami di kebun mereka di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur. Daun gempol merupakan tanaman perdu yang tumbuh di pematang sawah sebagai pengusir hama tanaman, serangga, maupun ulat. Nah, ini nih yang namanya daun gempol, biasa dijadikan olahan makanan khas oleh warga lokal. Dengan racikan dan ramuan bumbu halus warisan leluhur, bisa diubah menjadi kuliner unik dengan aroma rempah dan rasa pahit yang khas. Pertama, bumbu ditumis di atas api sedang, lalu dicampur ragam buah dan sayur, mulai dari nangka, kacang panjang, dan singkong. Kemudian, tak lupa masukkan daging sapi dan tulang iga sebagai isian utama. Aduk di atas api sedang selama 3 jam hingga mendidih seperti ini. Sayur daun gempol pun siap disantap dengan nasi guduk hangat. Ada cita rasa yang menjadi ciri khas dari nasi guduk ini. Ada rasa sedikit pahit ya, cuman pahitnya kalau orang bilang ya yang sudah pernah makan nasi guduk ini, masakan sayur guduk ini, katanya pahitnya lagi. Nah, menu nasi guduk daun gempol ini kabarnya nyaris tak pernah absen menjadi hidangan jamuan untuk tamu. Apalagi kalau disantap bersama sambal terasi yang pedas, gurih, dan aromatik. Sedap ini sih. Aromanya beda ya, terus tadi ada kan itu perpaduan dari rawon, ada daging tulang iga juga, jadi rasanya gurih, agak pahit, terus ada pedes sedikit. Selain enak, nasi guduk daun gempol ini juga diyakini berkhasiat menyembuhkan tumor, bisul, dan wasir. Cobain yuk sahabat. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga Tasya. Selamat pagi Doni, gimana nih Doni ini kabarnya ya? Alhamdulillah ini walaupun cuaca sekarang lagi panas hujan tapi tetap harus sehat ya. Lagi pancaroba ya, harus jaga kesehatan terus. Betul. Nah kita kembali lagi nih sahabat RTV ya, meskipun kita lagi agak semeriwing gimana gitu ya, tapi kita tetap harus memberikan informasi yang terbaik untuk kamu pemirsa setia RTV. Langsung saja ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Doni Hermatra. Ya ini sahabat RTV dan juga Doni ini ngikutin kabar soal PON di Aceh dan Sumut nggak nih? Wah kemarin sempat ngikutin nih. Sempat viral ya, kan ini udah mulai sejak September. Tapi sejak kemarin ada salah satu venue yang viral karena aksesnya ini berantakan nih Don. Nah ini nih Tasya nih, yang videonya itu sempat seliweran di mana-mana nih. Jadi para atlet itu yang mau latihan harus jadi ninja warrior dulu nih katanya. Kita lihat sama-sama yuk video viralnya berikut ini. Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 digelar oleh tuan rumah bersama Aceh dan Sumatera Utara di tahun 2024 ini. Pesta multi cabang olahraga atau cabur 4 tahunan ini sedikit tercoreng dengan tidak siapnya fasilitas venue yang digunakan. Salah satunya, akses menuju venue cabur voli ternyata masih sangat buruk dengan tidak adanya jalan yang memadai. Para atlet pun mengeluhkan keadaan ini yang membuat mereka harus ekstra hati-hati ketika melaluinya. Salah satu atlet kontingen Jawa Tengah mengabadikan momennya pada akun TikTok @byeByeArum yang diunggah 9 September lalu. Menurutnya, akses menuju Gor Bola Voli Indoor Sumut Sport Center Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara layaknya rintangan pada acara televisi Ninja Warriors.
Dalam video viral berdurasi 39 detik yang diunggahnya, terlihat para atlet harus bersusah payah melalui tanah berlumpur. Di beberapa titik bahkan terdapat genangan air yang hanya diberi papan seadanya sebagai jalur melintas. Para atlet harus menjaga keseimbangan sedemikian rupa agar tidak terjatuh ke genangan lumpur. Salah-salah melangkah dapat menyebabkan para atlet cedera yang dapat mengganggu performa terbaik di arena tanding. Video ini pun mendapat banyak tanggapan warganet yang turut menyoroti akses yang terasa miris. Ya, bukan tanpa alasan para atlet menyindir akses menuju venue cabur voli. Buruknya akses menuju arena tanding ini membuat Sumut dipertanyakan kesiapannya untuk menggelar ajang sebesar PON. Kita ke informasi lainnya, Natasha. Ini kepemimpinan Joko Widodo ini hampir selesai dan menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mulai intens berpamitan dengan warga. Jokowi meminta maaf kepada warga jika ada kebijakan yang kurang berkenan selama dirinya menjadi kepala negara. Seperti apa respons warga? Kita lihat antusiasnya. Mohon maaf apabila ada kebijakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Presiden Joko Widodo berpamitan dengan warga di sela kunjungan kerjanya meninjau pasar tradisional Deli Mas Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa pagi. Dengan pamitan Jokowi itu, kunjungan dirinya ke pasar Deli Mas ini menjadi tidak biasa karena ini menjadi kunjungannya yang terakhir sebelum masa tugasnya sebagai presiden akan berakhir. Ratusan warga pedagang pasar Deli Mas ingin bersalaman dengan Jokowi sebagai salam perpisahan, dan di kesempatan itu pula Jokowi membagi-bagikan baju. Dan di akhir kunjungannya, Presiden Jokowi meyakini harga komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai cukup stabil. Saya kira harga-harga baik. Dan kita harapkan kondisi ini akan mempengaruhi nanti inflasi yang ada di negara kita. Saya akan 1,5 bulan lagi sudah nggak menjabat sebagai presiden, pamit pada masyarakat, mohon maaf kalau ada polisi-polisi yang kurang berkenan. Pamit kepada warga seperti ini bukan pertama kalinya dilakukan Joko Widodo. Sebelumnya pada Jumat 6 September yang lalu, Presiden Jokowi juga berpamitan dengan warga dan pedagang di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur. Saat itu Presiden Jokowi juga tengah melakukan meninjau harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Soponyono. Dan pamitan Presiden Jokowi ini akan terus dilakukannya di sejumlah tempat yang akan dikunjunginya di sisa masa jabatannya yang akan berakhir 20 Oktober mendatang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Sekar Rasati, RTV. Ya, ini tak terasa ya, sekitar 40 hari lagi masa jabatan Presiden Joko Widodo ini akan berakhir. Nah, di sisa masa akhir kepemimpinannya tersebut, Presiden Joko Widodo lebih memilih berkantor di IKN hingga 19 Oktober 2024. Kira-kira apa alasannya? Kita simak bersama. Jelang akhir periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober nanti, Jokowi memutuskan untuk berkantor di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi akan berkantor mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024, atau sehari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi tidak hanya berdiam di IKN, Jokowi juga akan tetap melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia. Kunjungan ini akan diawali dari IKN. Kegiatan Presiden selama di IKN tetap berkaitan dengan tugas pemerintah, mulai dari rapat kabinet hingga groundbreaking proyek infrastruktur IKN dari investor baru.
Meskipun proses pembangunan di IKN masih terus berjalan, fasilitas dan infrastruktur penunjang untuk Presiden Jokowi selama berdinas di IKN sudah cukup lengkap. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti hunian ASN sudah bisa digunakan. Dan akses jalan ke IKN juga sudah jadi, sehingga dianggap sudah bisa mendukung pekerjaan yang akan dilakukan Presiden selama berkantor di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan RTV. Berbicara tentang IKN, ternyata masih ada saja sejumlah permasalahan yang melanda. Kali ini warga sekitar IKN masih mengeluhkan sulitnya air bersih. Lantas apa upaya pemerintah untuk mengatasinya? Kita cek bersama. Dengan pasokan air yang bersumber dari bendungan Sepaku yang mampu memproduksi air baku sebesar 2.500 liter per detik dan intake Sepaku yang berkapasitas 3.000 liter per detik, kawasan pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara kini tak lagi risau dengan ketersediaan air bersih. Tak hanya bersih, namun juga sudah setara dengan air kemasan sehingga dapat langsung diminum. Namun hal ini menjadi ironi jika disandingkan dengan potret kondisi warga di 10 desa yang ada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang masih kesulitan mengakses layanan air bersih. Padahal wilayah ini yang terdekat dari IKN, bahkan warganya yang paling banyak menerima debu dari kendaraan berat yang hilir mudik di depan rumah mereka. Kondisi ini pun tak dipungkiri pihak Perumda Air Minum Danum Taka Penajam Pasir Utara, karena infrastruktur seperti jaringan pipa dan kapasitas produksi yang belum memadai. Pemerintah berjanji melalui Kementerian PUPR sudah mengambil langkah-langkah mengatasi kejomplangan penyediaan air bersih tersebut. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 bulan, insya Allah masyarakat di Kecamatan Sepaku itu akan mendapatkan limpahan proyek dari Kementerian PUPR berupa IPA kapasitas 50 liter per detik. Itu setara dengan 5.000 sambungan rumah. Memang untuk saat ini lagi-lagi persoalan infrastrukturnya, jaringan perpipaannya. Karena nanti IPA 50 liter per detik itu akan tapping ke pipa existing kapasitas 30 liter per detik yang jangkauannya saat ini baru 6 kelurahan dan desa di wilayah Sepaku. Sementara itu, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengklaim telah mengidentifikasi masalah air bersih tersebut dan akan segera memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Sepaku. Itu kita akan atasi segera. Itu sedang kita identifikasi, ya. Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya sedang berdiskusi ini dengan PDAM. Intinya akan kita penuhi segera untuk beberapa kelompok masyarakat. Harus saya jelaskan begini ya. Jadi Sepaku ini sebelum ada IKN pun sudah ada PDAM, ya. Nah sekarang mungkin ada beberapa area yang perlu tambahan dan sebagainya. Tentu saja kita akan penuhi secepatnya. Sudah selayaknya masyarakat yang ada di Kecamatan Sepaku yang menjadi wilayah terdekat dengan calon role model kota masa depan Indonesia ini turut merasakan sejuknya air bersih. Dari Ibu Kota Nusantara, Yoga Mukti, RTV. Nah ini kalau di IKN sudah ada solusinya, lantas bagaimana dengan nasib warga Cilegon, Banten yang sudah 2 bulan terakhir ini masih dilanda krisis air bersih. Nah kondisi ini memaksa warga mencari sumber air dengan naik turun bukit dan masuk ke area hutan sejauh 1 kilometer. Dengan membawa galon air kosong, warga di lingkungan Gunung Penawen, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merah, Kota Cilegon, Banten, menyusuri jalan naik turun bukit sejauh hingga 1 kilometer setiap hari. Mereka mencari sumber air bersih yang ada di dalam hutan yang ada di sekitar pemukiman mereka. Beberapa mata air yang tersisa menjadi tumpuan, meskipun tak jarang air yang dihasilkan mata air ini keruh bercampur tanah.
Untuk mendapatkan 1 galon air, warga harus menunggu sekitar 3 jam agar air yang keluar di mata air ini terkumpul. Tak jarang warga bermalam di tempat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Warga terpaksa mengandalkan mata air yang mulai menyusut ini sebagai sumber air bersih untuk masak, minum, mandi, dan mencuci. Kalau banyak nyuci mah di gedung, yang buat minum mah ya sini ngambil. Siapa yang dulu gitu, ntar habis udah dapat gantian. Infonya bisa nunggu sampai malam juga Pak ya? Iya, dari semenjak habis maghrib itu, kadang sampai jam 2. Kondisi ini sudah berlangsung 2 bulan terakhir dan mata air yang masih mengeluarkan air pun semakin berkurang. Warga mengaku hingga saat ini belum ada bantuan air bersih dari pemerintah setempat. Ada yang dekat, tapi udah kayak gini. Biasanya mah aku nggak kesini. Dekat kuburan, ada. Ini sumurnya berarti bekas aliran sungai gitu ya Bu ya? Iya. Cukup Bu kalau untuk memenuhi kebutuhan Bu? Dicukup-cukupin aja. Kalau tahun ini ada yang ngirim bantuan air bersih nggak Bu? Belum ada. Pemerintah kecamatan rencananya akan melibatkan industri di kawasan Merak untuk membantu distribusi air bersih bagi warga di wilayah perbukitan. Berdasarkan data, ada 8 wilayah yang krisis air bersih. Perusahaan akan membantu ke wilayah pegunungan dengan pembagian ritasi sudah ditetapkan oleh Pak Lurah dan hasil rapat. Itu yang jangka pendeknya. Seperti biasa ya, dari Gunung Batur 1, Gunung Batur 2, Tembolong, Ciporong, kemudian di Gunung Penawen, kemudian di Watu Payung, kemudian di Goyangan Banteng, ya itu mungkin 8 titik. Untuk mengatasi krisis air bersih dalam jangka panjang, Pemda akan melakukan program pipanisasi dan perluasan jaringan distribusi ke wilayah terdampak. Dari Kota Cilegon, Banten, Herbert Marbut, RTV. Dan informasi di Lensa Arena tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih atas perhatian kamu sahabat RTV. Selamat pagi dan sampai jumpa.